Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat, mungkin langsung saja kita mulai karena juga narasumber juga sudah ada di Zoom. Selamat siang teman-teman semua, selamat datang di kegiatan penulisan esai dalam persiapan seleksi beasiswa unggulan tahun 2026 yang diselenggarakan oleh FABU bersama juga Cemerlang. Perkenalkan saya Charles Sianturi yang merupakan award beasiswa unggulan untuk pasca sarjana tahun 2024 dari UNY sekaligus yang akan menjadi moderator pada siang hari ini ya. Harapannya teman-teman dalam keadaan sehat dan semangat mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Sebab teman-teman juga dalam mengembangkan atau menulis desain nanti sudah lebih tercerahkan gitu dan teman-teman bisa lolos dalam seleksi beasiswa tahun ini. Sebelum nanti saya serahkan kepada narasumber, izinkan saya memperkenalkan sedikit beliau. Kak Alindia Yus Maryam merupakan warga beasiswa unggulan tahun 2025 dari mahasiswa program Ilmu Studi Gizi Universitas Darussalam Gontor, di mana selama perkuliahan ia aktif mengembangkan diri melalui kompetisi ilmiah, penelitian, organisasi, dan pengabdian kepada masyarakat hingga beliau menghasilkan berbagai publikasi ilmiah dan juga hak kekayaan intelektual atau HK. Saat ini Alin dipercaya sebagai pengurus harian Nasional Ikatan Lembaga Mahasiswa Gizi Indonesia serta berhasil menjadi top 10 finalis pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat universitas selama 2 tahun berturut-turut. Jadi itu ya sedikit terkait dengan riwayat beliau. Jika nanti ada yang mau lebih diperdalam bisa nanti pas sesi tanya jawab. Jadi mungkin langsung saja saya serahkan kepada narasumber kita untuk menyampaikan materi pada siang hari ini terkait bagaimana tips dan trik dalam penulisan esai gitu. Waktu dan tepat saya persilahkan Kak, sekitar 30 menit. Baik, terima kasih Kakak Moderator, Kak Charles ya. Sebelumnya, selamat siang teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Baik ya. Aku coba share screen dulu ya teman-teman ya. Ya, mohon menunggu ya. Mungkin narasumbernya ganti device dulu supaya lebih bagus. Jadi mohon menunggu teman-teman.
Mana kali dia? Apakah masih terenggal untuk share screen? Oke, semuanya udah kelihatan belum ya? Udah Sorry kelihatan banget udah. tadi. Guys-nya ini. Oke. Oke. Ya, selamat siang semuanya. Perkenalin ya, nama aku Alinda Mariam. Aku biasa dipanggil Alin Jelas. Aku dari program studi ilmu gizi Universitas Darussalam Gosong. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi mengenai penulisan esai beasiswa unggulan berdasarkan pengalaman yang saya sebagai awardee. Nah, baik sebelum aku menuju ke slide selanjutnya ya, sebelum menuju ke materi selanjutnya, siapa sih yang di sini masih bingung bagaimana menulis esai dengan baik? Atau masih bingung nih? Karena kak aku bingung gimana? Karena belum banyak prestasinya, kak cerita aku nggak punya cerita untuk dibagikan. Atau aku bingung kak harus mulai dari mana? Atau aku udah lihat banyak tutorial nih kak, tapi aku malah makin bingung. Kira-kira teman-teman ada yang merasa seperti itu nggak sampai sekarang? Boleh dijawab di kolom chat ya teman-teman ya. Nah, dulu aku juga perasaan ya sama. Bahkan aku juga sempat berpikir, sebenarnya reviewer itu maunya seperti apa sih? Nah, pada sesi ini saya nggak akan membahas teori esai secara umum karena kemungkinan teman-teman juga udah mendapatkan pada sesi sebelumnya atau dari feed Instagram, TikTok, dan lain-lainnya. Karena menurut saya tantangan tersebar saat kita mengetik esai itu adalah bagaimana kita memilih cerita yang akan kita sambungkan dengan tema. Bagaimana membuat cerita itu menjadi lebih menarik tanpa harus dilebih-lebihkan. Nah, maka itu yang akan kita bahas saat ini. Nah, sebelum masuk ke ini, kita harus tahu apa sih esai itu. Jadi, teman-teman, esai itu adalah seperti yang kita tahu ya, esai itu adalah karangan atau tulisan yang membahas suatu topik dari sudut pandang penulis secara sistematis dan juga argumentatif. Nah, setelah kita tahu nih apa sih itu esai. Nah, perlu teman-teman ketahui kalau esai ilmiah dan juga esai beasiswa itu berbeda teman-teman. Nah, mungkin karena kita anak gizi, anak kesehatan, kita lebih sering untuk membuat laporan praktikum atau kita membuat proposal penelitian. Nah, tapi kalau tanpa sadar kita juga sering membawa kebiasaan ini ketika kita menulis esai beasiswa atau esai volunteer. Misalnya, kita terlalu banyak menjelaskan teori, memasukkan data yang panjang atau menjelaskan hasil penelitian secara detail. Padahal tujuan esai beasiswa itu berbeda. Jadi kalau esai ilmiah atau artikel ilmiah itu fokusnya utamanya pada menjawab suatu masalah menggunakan data, analisis dan juga referensi. Jadi semakin kuat datanya, semakin baik kualitas tulisannya. Tetapi berbeda dengan esai beasiswa, di mana reviewernya itu sebenarnya ingin mengenal diri kita sendiri. Mereka ingin tahu bagaimana kita melihat sebuah masalah, pengalaman apa yang membuat yang membentuk cara berpikir kita, dan apa yang kita pelajari dari pengalaman tersebut. Dan yang paling penting, bagaimana pengalaman itu bisa memengaruhi kontribusi yang akan kita berikan di masa depan. Sebagai contohnya, teman-teman, kalau misalnya kita menulis artikel ilmiah tentang anemia, mungkin ya, mungkin aku akan membuka tulisan dengan data prevalensi anemia di Indonesia, faktor penyebabnya, dampaknya, kemudian diperkuat dengan berbagai referensi. Tetapi teman-teman, kalau di esai beasiswa, kita bisa untuk memulai dari pengalaman. Misalnya, ketika mengikuti praktikum gizi masyarakat atau kegiatan edukasi, aku melihat banyak remaja yang belum memahami pentingnya konsumsi tablet tambah darah, misalnya seperti itu. Jadi dari pengalaman sederhana itu, kemudian saya menjelaskan bagaimana pengalaman tersebut bisa mengubah cara pandang kita terhadap masalah anemia. Jadi teman-teman yang perlu diingat adalah data itu boleh digunakan, tetapi data dalam esai beasiswa itu hanya berfungsi untuk memperkuat cerita. Jadi jangan sampai cerita kita justru tenggelam karena terlalu banyak teori. Karena reviewer memang sedang membaca perjalanan kita, bukan sedang mengoreksi artikel ilmiah kita.
Nah, sebelum kita menulis esai, kita perlu memahami tema terlebih dahulu. Kenapa? Karena tema memang adalah kompas, jadi semua isi esai itu harus tetap mengarah ke tema. Nah, banyak orang yang langsung buka laptop, membuat judul, lalu mulai mengetik apa aja yang terlintas di pikiran. Padahal langkah pertama yang seharusnya dilakukan adalah memahami tema. Jadi aku biasanya membaca tema itu berkali-kali. Jadi tema ini tuh sebenarnya sedang membahas apa sih? Apa tujuan penyelenggara memberikan tema ini? Nilai apa sih yang mereka ingin lihat? Setelah itu baru saya melihat pengalaman apa sih yang kiranya aku cocok, yang aku memang pernah mengikutinya, dan jangan dibalik ya teman-teman ya. Jadi jangan membuat cerita dulu baru memadupadankan dengan tema. Itu kebalik. Nah, karena biasanya hasilnya akan terasa nggak nyambung. Jadi anggaplah tema itu seperti kompas. Jadi kemanapun cerita kita berkembang, arahnya harus tetap menuju tema tersebut. Nah, dengan begitu, esai akan terasa lebih fokus dan juga lebih mudah dipahami. Nah, kemudian gimana nih cara menghubungkan tema dengan cerita? Tadi kan udah dibahas gimana tema-temanya. Nah, menurut saya ini adalah bagian yang penting dalam menulis esai. Banyak orang yang sebenarnya mempunyai pengalaman yang bagus, tetapi bingung gimana sih Kak cara menghubungkannya dengan tema. Kalau aku biasanya menggunakan alur yang sederhana, seperti yang pada saat ini, dimulai dari tema, kemudian mencari pengalaman apa yang sekiranya aku relevan dan juga yang sering aku ikuti. Setelah itu aku juga bertanya sama diriku sendiri, apa apa sih yang aku pelajari dari pengalamanku kemarin-kemarin itu? Dan yang terakhir, bagaimana pengalaman itu bisa membentuk kontribusi yang ingin aku berikan. Misalnya aku kasih contoh ya. Misalnya temanya tentang ketahanan pangan nih, seperti yang di bawah itu. Tidak berarti semua peserta harus memiliki penelitian tentang ketahanan pangan, teman-teman. Jadi bisa saja kita pernah mengikuti praktikum gizi masyarakat misalnya. Saat praktikum tersebut kita melihat bahwa sebenarnya masyarakat memiliki banyak potensi pangan lokal, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. Nah, dari situlah muncul ketertarikan untuk mempelajari disverifikasi pangan. Jadi pengalaman sederhana itu sudah bisa menjadi awal cerita teman-teman. Yang membuat cerita tersebut menarik bukan karena praktikumnya, bukan karena hanya seperti itu, tetapi yang membuat menarik itu adalah perubahan cara berpikir setelah pengalaman tersebut. Jadi sekali lagi, jangan hanya meneruskan kegiatannya, tapi tanyakan kepada diri sendiri, apa yang berubah dari diri saya setelah pengalaman ini. Biasanya jawaban dari pertanyaan itu akan menjadi inti dari esai kita, teman-teman. Nah, coba teman-teman mungkin bisa ingat satu pengalaman yang paling berkesan waktu kuliah, mungkin apa yang paling diminati, nggak harus prestasi, bisa praktikum, organisasi, penelitian, pengabdian masyarakat, atau bahkan pengalaman sederhana di kelas. Nah, kira-kira pengalaman itu bisa dihubungkan nggak sih sama tema apa? Nah, mungkin itu yang bikin teman-teman nanti bisa lebih mudah untuk menyusun esai. Nah, oke. Nggak semua cerita itu harus luar biasa, teman-teman. Jadi cerita itu bisa berasal dari apa yang ada di dekat kita. Bisa mungkin kalau misalnya anak gizi itu sukanya praktikum, bisa. Mungkin dari posyandu juga bisa. Mungkin ada penelitian, mungkin sama dosen ada penelitian atau gimana bisa. Organisasi buat teman-teman yang ikut hima, atau ikut lomba, edukasi, atau pengalaman, pokoknya pengalaman sederhana yang bisa mengubah cara berpikir kita. Jadi, di mana di esai itu kita itu nggak hanya menyertakan kegiatan dan juga prestasi, tetapi bagaimana posisi kita, teman-teman. Nah, teman-teman kalau misalnya nih, kalau kan sekarang suka banget ya teman-teman ya yang kayak berseliweran, baik di Instagram, di TikTok, dari YouTube. Pokoknya semua itu banyak banget ngebahas tentang metode menulis paling bagus, paling tepat. Ya kan teman-teman ya, kayak ada SMART analisis, ada SWOT, ada STAR, hamburger, CAR, SOAR, AREL, metode blok. Jadi itu banyak sekali metode ya teman-teman. Kira-kira menurut teman-teman metode apa yang paling bagus? Kira-kira nih teman-teman, bisa langsung drop di chat ya teman-teman ya. Kira-kira apa nih?
Ya, boleh. Star, ada lagi nih, Star. Star, oke. Apalagi? Oh, Star. Mungkin Star semua ya, teman-teman ya. Nah, sebenarnya teman-teman, nggak ada metode yang paling benar. Jadi, semua metode tadi yang aku tadi sebutin, baik itu SMART, SWOT, STAR, hamburger, itu semuanya itu benar. Karena apa? Karena yang dinilai sama reviewer bukan nama metodenya, tetapi apakah sesuai tema, apakah alurnya jelas, apakah menunjukkan proses, dan apakah feature plan-nya itu seperti apa gitu. Jadi semuanya harus realistis teman-teman. Jadi semua kalian mau pakai metode apapun itu boleh, tapi bagaimana kalian cara menghubungkannya dengan tema kalian masing-masing gitu. Nah, ini aku kasih contoh, misalnya pakai smart ya, pakai smart misalnya. Situationnya, jadi kalau misalnya kita pakai metode itu kan intinya kayak sebagai alat bantu kita ya teman-teman ya, gimana kita menyusun esai itu dengan rapi, dengan nyambung, tapi kan kita belum bisa nih, misalnya mengaitkan, gimana kalau kita misalnya pakai smart, situasi sama motivationnya gimana Kak, biar selaras itu gimana, biar jadi satu paragraf itu gimana, biar jadi satu kesatuan esai itu gimana, Kak. Nah, banyak orang yang miss di bagian ini, teman-teman. Jadi mereka terlalu fokusnya kepada metode. Padahal sebenarnya bagaimana cara kita menghubungkan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, misalnya nih, aku pakai metode SMART nih, Kak. Misalnya situationnya itu saat praktikum gizi masyarakat, aku menemuin sih, Kak, masih banyak remaja yang belum memahami pentingnya sarapan. Terus motivasi aku tuh aku ingin memahami penyebabnya dan membantu memperbaiki pola makan remaja. Nah, aku tuh actionnya kamu udah mengikuti edukasi, membaca literatur, dan juga ikut kegiatan promosi gizi. Nah, hasilnya apa? Hasilnya aku bisa memahami bahwa edukasi itu perlu disampaikan dengan cara yang lebih mudah dipahami. Terus kalian tuh mau apa? Oh, aku mau ini tahu, Kak, aku ingin ikut terjun dalam pengembangan edukasi gizi remaja berbasis media digital misalnya. Nah, itu teman-teman bisa ngerangkum itu dan bagaimana itu tuh kalian itu bisa berkesinambungan gitu teman-teman. Jadi sebenarnya metode itu hanya alat bantu. Nah, terus untuk menyusun kalimat pembuka esai ini aku banyak banget nemuin dari teman-teman aku juga untuk membuat esai beasiswa itu mereka itu hanya karena mereka mikirnya oh ini cuma esai beasiswa jadi perkenalannya ya udah biasa aja karena kan lebih ke opini ya teman-teman ya. Jadi mereka kurang menarik kayak contohnya perkenalkan nama saya Alinda Yusmaria itu kan kayak sama sekali tidak menunjukkan kayak oh kayak gitu ya gitu. Enggak. Lah lebih menarik kalau misalnya diiringi dengan pengalaman. Kayak misalnya, saya masih ingat ketika melihat seorang balita dengan tubuh kecil untuk usianya. Saat itu saya baru menyadari bahwa stunting bukan sekedar angka di laporan, tetapi kenyataan yang terjadi di sekitar kita. Perkenalkan nama saya. Nah, itu kan pas dibaca lebih enak dan lebih menarik gitu teman-teman. Nah, dari contoh ini kita juga bisa mulai dari misalnya pengalaman, masalah, fakta, bahkan pertanyaan pun kalian bisa gitu teman-teman. Jadi jangan terpatok kayak Kak, awal dari sebelumnya ini cuma perkenalkan nama saya tapi lolos kok Kak. Nah, jadi SI itu adalah gimana teman-teman mampu membawakan cerita teman-teman, pengalaman teman-teman untuk jadi pribadi atau berkontribusi ke depannya gitu teman-teman. Nah, jadi terus kalau di esai jangan hanya menulis kegiatannya aja teman-teman. Misalnya, saya pernah mengikuti praktikum gizi masyarakat. Nanti jangan teman-teman. Tapi kenapa kok jangan? Karena reviewer itu belum tahu kenapa kok itu penting itu kenapa. Nah, jadi kalian harus menjabarkan. Oh, waktu saya ikut praktikum gizi masyarakat, saya tuh baru menyadari bahwa masalah gizi tidak hanya disebabkan oleh kurangnya ketersediaan pangan, tetapi juga rendahnya literasi gizi masyarakat. Jadi pengalaman tersebut membuat saya ingin berkontribusi melalui edukasi gizi. Jadi kalian tuh ada kayak, oh, jadi asalnya kayak gini, pengalamanku kayak gini, oh, relevan nih. Terus aku tuh pengennya kayak gini loh. Nah, jadi kayak memang harus relevan teman-teman. Nah, gimana sih Kak cara ngisi esai? Gimana sih Kak cara nyusun esai, isi esai itu gimana sih Kak? Nah, teman-teman bisa banget nih cari tahu apa sih masalah apa yang ada di dekat kita, pengalaman apa sih yang kita punya dan kiranya relevan sama tema yang kalian ambil atau masalah yang kalian ambil. Terus apa yang
kalian udah pelajari, apa sih sebenarnya yang udah aku pelajari tentang masalah itu, terus kontribusi apa yang udah aku berikan atau yang mau aku berikan, terus ke depannya aku tuh mau kayak gimana sih? Karena esai itu memang perjalanan dari diri kita, teman-teman. Jadi kalian jangan bilang kayak, ah, esai itu kayak gini, 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 gini. Bukan. Jadi esai itu tentang diri kita. Jadi kita harus mengenal diri kita lebih dalam. Nah, mungkin aku bisa kasih beberapa ide cerita untuk teman-teman gizi ya. Mungkin kalau masih bingung, coba kita bisa lihat pengalaman apa yang pernah kamu miliki. Misalnya kayak kamu suka anemia, pernah ikut pengabdian masyarakat anemia, atau pernah jadi volunteer buat teman-teman anemia. Terus yang masih hype itu stunting. Nah, itu juga bisa teman-teman. Terus misalnya ketahanan pangan itu juga bisa. Terus disverifikasi pangan, gizi bencana, keamanan pangan, food waste, sustainable nutrition. Jadi teman-teman gizi itu luas banget. Jadi tergantung kalian eksplorasi seperti apa dan kalian tuh ke depannya mau jadi seperti apa gitu. Nah, terus setelah udah tahu nih, oh aku mau ambil masalah anemia misalnya, atau aku mau ambil masalah stunting Kak, nggak apa-apa, pakai aja. Nah, tapi teman-teman harus tahu plannya itu gimana, kalian mau kemana. Nah, kalau misalnya tiba-tiba kalian mau nulis, saya ingin menjadi ahli gizi aja Kak, lah ahli gizinya mau yang gimana? Mau ahli gizi yang di rumah sakit kah? Atau mau jadi ahli gizi di puskesmas kah? Atau di vendor, di NGO, atau di mana-mana? Itu banyak ya teman-teman, luas ya karena memang gizi itu sangat luas. Nah, mungkin lebih kuat kalau misalnya, oh saya ingin berkontribusi dalam pengembangan edukasi remaja, misalnya bersama Palang Merah. Terus atau saya ingin mengembangkan pangan lokal sebagai upaya peningkatan gizi masyarakat Kak bersama lembaga NGO. Nah, jadi teman-teman itu harus menjelaskan masalah apa yang mau diselesaikan, siapa penerimanya, dan bagaimana kontribusinya, seperti itu. Nah, ada banyak banget kesalahan yang sering terjadi kalau misalnya teman-teman lihat ya. Yang pertama, untuk menulis esai beasiswa tadi aku juga udah sampaikan apa bedanya esai ilmiah sama esai beasiswa. Jadi beasiswa itu hampir sama kayak volunteer teman-teman. Jadi kayak lebih ke diri kita sendiri. Nah, misalnya kesalahan yang sering terjadi itu kayak terlalu banyak teori, terlalu banyak data, terlalu banyak prestasi, tidak menjawab tema. Sebenarnya bukan nggak boleh menyertakan prestasi, boleh. Tetapi kalian harus menyertakan, oh proses kalian gimana sih, caranya kalian gimana sih kok bisa agar bisa mendapatkan prestasi itu. Jadi kalian lebih menjual diri kalian kayak gitu. Terus misalnya future plan kalian tuh terlalu umum, terus nggak melakukan proofreading. Jadi proofreading itu kayak kalian nggak baca ulang berkali-kali esai kalian karena memang esai itu kita harus baca ulang-ulang. Nah, terus aku bikin beberapa checklist teman-teman untuk submit. Yang pertama, apakah sudah menjawab tema? Yang kedua cerita itu, apakah cerita itu runtut? Kemudian apakah ada refleksi? Refleksi itu kayak belajar dari pengalaman pribadi. Terus apakah ada kontribusi dari kalian? Terus future plan-nya apakah sudah jelas? Apakah sudah dibaca ulang? Gitu sih teman-teman. Kalau kata aku sih gitu ya. Tapi kalau teman-teman, jadi aku di sini kayak mau langsung membuka tanya jawab sharing aja. Soalnya aku juga agak susah menjelaskan teman-teman ya. Karena esai kan memang sebenarnya esai itu kalau kalian banyak ikut kayak kayak gini, seminar-seminar kayak gini tuh isinya adalah apa itu esai, apa strukturnya, ciri-cirinya apa. Jadi aku di sini mau gimana kalian bertanya sama aku. Jadi karena memang esai itu luas banget teman-teman. Jadi tiap orang itu berbeda-beda. Boleh Kak, Eh, Charles, aku kayaknya udah deh. Mungkin bisa langsung dibuka sesi tanya jawab aja. Oke, baik. Terima kasih ya kepada Kak Alinda yang sudah menjelaskan dengan cukup baik terkait dengan bagaimana menulis esai. Jadi kita akan bergeser ke sesi Q&A. Kita akan maksimalkan di sini, kita akan dalam di sini. Jadi dipersilakan kepada teman-teman yang mungkin mau ditanyakan, mau diperjelas, mau diperdalam. Silakan gitu teman-teman. Bisa raise hand dan juga di drop atau di drop pertanyaannya di kolom chat gitu. Saya persilakan, silakan semua. Sekitar 27 orang, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, mau diperjelas. Oke, yang pertama ada Kak Cinta. Silakan Kak Cinta.
Baik, terima kasih Kakak Moderator dan juga Kak Alin. Perkenalkan nama aku Cinta. Aku mau nanya, aku kan masih maba, mahasiswa baru. Ya, jadi aku jujur untuk mengikuti beasiswa ataupun membuat esai dengan tema demikian ya, tema yang berkaitan dengan gizi. Aku sama sekali belum memiliki kontribusi nyatanya gitu loh, kayak yang benar-benar di lingkungan nyatanya tuh aku kira tuh aku nggak pernah, belum ada pengalaman gitu, Kak. Jadi sekiranya kan kalau yang tadi dikasih contoh sama kakaknya kan rata-rata udah ada praktikum yang terkait dengan yang berhubungan langsung dengan gizinya dan lain sebagainya. Nah itu aku mau nanya itu Kak gimana ya biar bisa tetap terhubung ke esanya gitu. Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab Kak Alindas, biar nanti terarah gitu. Oke, aku menjawab ya dari Hmm. Kak Cinta ya. Gimana Kak kalau aku masih maba tapi aku udah keterima gizi? Nah, balik lagi teman-teman, gizi itu luas banget. Jadi nanti kamu bisa ngulik nih, gimana sih, kenapa sih aku mau masuk di gizi? Aku tuh di gizi tuh mau belajar apa? Apa sih masalah kesehatan yang aku harus tahu? Karena memang sebenarnya masalah kesehatan itu baik kedokteran, baik dari teman-teman kesmas yang lain atau aliansi organisasi mahasiswa kesehatan yang lain, itu memang luas banget teman-teman. Dan gizi memang itu jadi salah satu preventifnya atau untuk tindak pencegahannya. Jadi kamu harus tahu nih, oh aku kayaknya mau ambil anemia, tahu oh kayaknya aku nanti kalau udah sekolah di udah lama nih misalnya kuliah di gizi, kayaknya aku mau fokusin diri aku sama masalah ini karena memang segitu luas. Jadi kamu harus tahu nih ke depannya kamu mau ikut apa, mau seperti apa kayak gitu sih. Apakah menjawab Kak Cinta? Nah, bisa juga ini disertakan misalnya kamu suka kepo nih. Oh, di internet Kak suka banyak gini 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 gini. Bener nggak sih? Makanya kenapa aku mau sekolah gizi karena katanya di internet gini 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 gini. Nah, itu juga bisa Kak dimasukin. Jadi gimana dari pengalaman kamu? Apa yang membuat kamu itu mau banget masuk ke gizi itu apa? Nah, kayak gitu sih. Menjawab Kak Cinta? Menjawab. Terima kasih Kakak. Iya, sama-sama. Terima kasih Kak Cinta untuk pertanyaannya. Next kita beralih ke Kak Rina. Silakan Kak Rina. Baik, Kakak, perkenalkan nama saya Rina Suci Ramadhani, mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar semester 3. Terima kasih atas kesempatannya, Kak Charles dan Kak Alin Dias. Sebelumnya, saya mau bertanya kepada Kakak Alin Dias. Mau bertanya nih, Kak, gimana berdasarkan pengalaman Kakak sebagai lulus beasiswa unggulan saat reviewer membaca ratusan esai dalam waktu yang terbatas, apa sih, Kak, yang membuat mereka berhenti sejenak dan merasa kayak para reviewer itu berpikir kalau pelamar ini layak dipertimbangkan, terus kayak kesalahan apa dalam esainya. Saya mau tahu Kak, supaya tidak terjadi di esai yang saya buat ke depannya. Nah, dan apakah ada bagian yang tertentu yang benar-benar menjadi penentu dalam pembuatan esai beasiswa unggulan 2026 ini, Kak? Terima kasih. Wah, banyak ya pertanyaannya. Ini aku langsung jawab aja Kak Charles apa Ya, gimana? langsung saja gitu biar nggak kelewat nanti. Oke, boleh, boleh. Oke, jawaban apa sih sebenarnya yang reviewer lihat itu adalah pertanyaan aku waktu aku daftar beasiswa juga, waktu aku awal-awal bikin esai. Soalnya ya, aku tuh juga suka nih ikut seminar-seminar esai kayak gitu. Apalagi ya, kita anak gizi sukanya bikin, ataupun yang belum masuk di gizi ya, belum kuliah ya. Jadi kayak nanti bakal ketemu sama laporan-laporan, mungkin yang pernah ikut lomba juga, lomba LKTI atau apa. Tapi aku belajar bahwa esai itu penentunya adalah diri kita sendiri. Enggak, bukan metode itu sebagai metode itu hanya alat bantu teman-teman. Kalau teman-teman kebanyakan terpatok sama metode, itu nggak bakal selesai. Nah, tadi yang udah aku sampaikan juga di bagian sebentar. Nah, jadi kita itu jangan memaksakan cerita agar sesuai tema. Jadi kita harus tahu nih temanya apa dulu. Biar apa? Biar nanti alurnya itu jelas. Jadi nggak tabrakan teman-teman. Soalnya kebanyakan teman-teman aku baca esainya, mereka itu, oh aku pakai star kok, aku pakai hamburger, aku pakai gini gini gini. Tapi mereka nggak bisa untuk menyambungkannya, apa ya bahasanya? Mereka bisa bikin poin-poinnya, tapi mereka nggak bisa menyambungkan antara cerita mereka, pengalaman mereka sama prestasinya atau tema tersebut. Kayak contohnya, aku cerita dikit ya teman-teman ya. Aku kemarin itu
temanya teknologi. Kagetlah aku. Dan kesalahan aku waktu aku bikin esai itu adalah, eh kesalahan aku waktu bikin esai itu adalah aku bikin esai dulu sesuai dengan tema tahun lalu. Dan ternyata pas aku tahu apa namanya itu temanya ganti pas tahun aku, ganti teknologi dari karya masa depan bangsa, itu kayak jauh banget gapnya dan aku harus rombak total. Nah, makanya aku bilang, kalian harus nunggu menunggu tema dulu. Nah, terus habis itu, karena susah ya ngaitin gizi sama teknologi ini. Terus aku kayak, apa ya yang di deket aku tentang teknologi itu apa? Gimana ya? Susah tahu, apa ya aku nggak tahu gitu kan. Tapi ternyata aku sadar, oh iya tahu, selama ini kan kita hidup, kita cari lomba, kita cari jurnal, kita cari eh, apa namanya cara bagaimana how to be, kayak cari cara-cara, misalnya cara bagaimana sih cara bikin laporan, gimana sih cara bikin apa esai apa apa kan by internet ya. Nah, jadi aku pakaiin teknologi itu, aku sangkutin sama pengalamanku karena aku awalnya kudet, terus habis itu aku jadi bisa pakai internet. Jadi kan itu kayak teknologi. Nah, jadi sesuai sama temanya tersebut gitu sih. Jadi apalagi Karina tadi banyak banget pertanyaannya. Eh, maaf Kak, tadi Apa mau gak bertanya apa-apa. soal kalau misalnya kalau semisal membuat esai gitu Kak, maksudnya bagian mana yang harus dikuatkan di dalam esainya kan, yang kita tahu reviewer itu pasti membacanya hanya 5 menit dari ratusan banyak esai. Maksudnya eh, kita sebagai penerima beasiswa unggulan, kita membuat esainya itu dikuatkan di bagian mananya Kak? Oke, kalau aku sendiri itu menguatkan di bagian pengalaman, proses aku. Gimana caranya kita dapetin, misalnya aku dapat prestasi nih. Kan nggak mungkin dong tiba-tiba kita bikin esai nih misalnya. Terus tulisannya, Alhamdulillah saya menang juara satu ini. Alhamdulillah saya menang juara dua ini. Itu kan sama aja kayak kamu bahasanya apa ya, kayak sombong. Tapi kalau misalnya mungkin dengan kayak gini nih, penggalan esai aku inget tuh kayak gini. eh Dulu saya pikir berprestasi itu hanya untuk orang-orang yang pinter aja, orang yang memang sudah pinter dari lahir. Nah, tapi ternyata dengan bantuan teknologi dan dengan kemauan kita yang kuat, jadi kayak ada prosesnya. Jadi yang memang dilihat reviewer itu adalah prosesnya. Jadi kayak fokusnya memang ke prosesnya gitu sih. Menjawab, Kak? Menjawab Kak, terima kasih. Ya. Mungkin menambahkan dikit ya dari pengalaman sebenarnya yang memang harus kita akui kalau misalnya reviewer itu nggak punya banyak waktu untuk mereview karena banyak juga kandidatnya. Jadi tambahan sedikit, mungkin saat penulisan esainya hooknya itu harus menarik mungkin gitu. Jadi oh hooknya ini menarik, oh ternyata dia mau membahas ini. Ya udah nanti reviewer akan menarik nih untuk baca sampai dalam gitu terkait dengan pengalaman kakak, prestasi kakak. Ketika hooknya udah nggak menarik sama sekali, mungkin reviewernya kita nggak tahu ya dilanjutkan sampai ke bawah atau tidak. Jadi upayakan joknya itu semenarik mungkin yang membuat kakak itu berbeda dengan yang lainnya karena memang kan kandidat bio itu kalau dibilang udah banyak pengalamannya, udah banyak prestasinya. Jadi mereka mencari yang setiap peserta itu yang berbeda yang sesuai dengan apa yang dicari oleh beasiswa unggulan. Jadi kalau menulis sesuatu itu pastikan hooknya itu semenarik mungkin gitu. Jadi refernya juga kesan pertama langsung enak nih membaca esai kakak itu sih dari pengalaman saya waktu menulis. Mungkin bisa tambahkan kutipan ya, karena biasanya kalau orang menulis esai itu pasti kutipan dulu yang dimasukkan gitu di awal. Jadi itu akan sangat menarik gitu bagi reviewer untuk baca esai kakak lebih mendalam gitu. Itu sih Kak Rina. Ada lagi Kak Rina? Soalnya resen. Maaf Kak, nanya lagi, itu hooknya berarti dikaitkan di dalam temanya ya Kak? Maksudnya kan hook itu bisa dibilang adalah kalimat pembuka Iya. dalam suatu esai. Kalau semisal hooknya itu berarti harus dikaitkan dengan tema yang kita dapat, atau Iya. gimana Kak? Ya, kaitkan dengan apa kutipan itu dengan tema yang akan diangkat atau apa yang kakak akan nanti jelaskan gitu. Misalnya kan di waktu 2024 kan temanya udah berbeda sama 2025 teknologi. Kalau saya semacam apa ya, karya hebat kunti Indonesia. Nah, aku kayak saya ambil kutipan dari Nelson Mandela bahwa pendidikan yang akan mengubah dunia.
Karena itulah salah satu bentuk karya kita di bidang pendidikan. Jadi ambil salah satu contoh kutipan dengan kaitkan dengan tema yang atau mungkin pengalaman kakak gitu. Jadi oh ternyata menarik ini punya kakak ini. Coba deh kita baca. Jadi menarik review gitu untuk membaca sampai akhir gitu sih pengalaman kak. Bagaimana Kak Rina? Baik, Kak. Aku Terima kasih, izin, Kak. Siap, aku siap. izin nambahin dikit Sudah ya. jelas, Kak. Ya. Boleh Aku Kak? izin nambahin dikit juga. Hmm. Bener, aku jadi keinget gara-gara Kak Charlie tadi ngomong kayak gitu. Aku waktu kemarin juga waktu bikin esai itu awal-awal tuh aku di permasalahan dulu. Jadi apa sih yang mau aku bikin? Apa sih yang gimana-gimana? Kalau aku dulu ngambil masalahnya tentang gizi bencana. Karena memang kalau gizi bencana itu teman-teman aja bahkan di gizi juga itu banyak sekali nggak banyak dibahas. Jadi gimana aku mau menciptakan suatu gagasan, suatu inovasi. Nah, gimana dengan latar belakang aku yang kayak gini, yang awalnya nggak tahu apa-apa jadi tahu. Nah, seperti itu sih Kak, gitu. Tambahan dari aku. Oke. Bagaimana Kak Rina? Aman? Aman, Kak. Sudah jelas. Terima kasih, Kak. Baik. Nah, kita bergeser soalnya tadi di kolom chat duluan yang bertanya. Mohon menunggu ya Kak Putri. Izin bertanya, eh, bagaimana penempatan kontribusi yang baik? Apakah sebuah intervensi atau bagaimana Kak? Oke, izin menjawab. Kontribusi itu banyak ya kalau kita bahas kontribusi ya Kak ya. Kontribusi itu bisa kita bagaimana kontribusi kita ke masyarakat atau ke kampus kita atau kontribusi apa sih yang udah kita lakukan ibaratnya kayak gitulah bahasa gampangnya. Nah, gimana cara penempatan kontribusi yang baik itu adalah kontribusi yang baik itu setelah ada pengalaman setelah ada pembelajaran. Jadi kita ingin belajar lebih baik lagi kayak gitu sih Kak. Kalau Kak Charles ada tambahan lagi mungkin Kalau dari saya kayaknya aku kontribusi untuk ke aku. penempatan kontribusi itu saya buat di pertengahannya. Jadi kita jelaskan dulu permasalahannya, baru nanti kita mulai bergeser seperti yang sampaikan tadi ke Kak Rina. Baru nanti kontribusi kita itu bisa kita detailkan lebih mendalam gitu. Jadi di awal sampaikan dulu permasalahannya, baru nanti kontribusi kita itu yang berkaitan dengan tema di situ baru ditempatkan. Mungkin di pertengahan sampai akhir nanti sehingga ini menjadi sebuah solusi ketika memang anda kakak jelaskan permasalahannya, kakak jelaskan solusi yang melalui kontribusi sehingga nanti menutup essay itu lebih baik. Itu sih biasanya aku lakukan. Udah lupa sih, udah 2 tahun sebenarnya punya saya. Udah agak lama Oh dari iya betul. 2024 gitu. Betul betul. Gimana Kak Apakah Wahita? Oke, nah kita bergeser ke selanjutnya. Kak Nadina Nathifah. eh, untuk mengetahui tema essay dari itu informasinya dari mana gitu Kak? Temanya kan tiap-tiap berbeda. Mungkin ini menanyakan kita mengetahui tema dari saya itu dari mana gitu Kak? Silahkan Kak. ya kalau aku sendiri aku kemarin itu cari tahu di web, terus habis itu aku ikut ini Fabu ini juga, aku cari tahu di internet itu pasti juga udah ada sih Kak. Jadi insya Allah, alhamdulillahnya sekarang udah ada Fabu, udah ada Kabu, jadi insya Allah nanti temanya bakal lebih mudah. Jadi kakak nggak harus cari di webnya lagi, nggak harus cari di mana-mana lagi, insya Allah bakal di-spill kok Kak. Gitu. Jadi itu ya, Kak bisa nanti diikuti Instagramnya Fabu. Sebenarnya dari Bisa Unggulan itu udah kasih nanti panduan. Jadi ada nanti panduan yang akan dikasih kepada teman-teman. Di situ nanti lebih detail dijelaskan tema yang akan diangkat seperti apa isinya gitu. Jadi silahkan cek secara berkala websitenya. Websitenya apa ya? Aku udah lupa sekarang di bawah kementerian apa. Tapi cek aja nanti secara berkala di websitenya. Ada di buku panduannya. Kalau bisa lebih update itu memang seperti disampaikan ikuti Fabo karena mereka lebih kerjasama mereka antara Fabu dengan ke pemerintah. Jadi Fabu akan up to date gitu untuk menginfokan terkait dengan tema tahun itu. Jadi gitu Kak. Untuk kapan announce temannya itu setelah di pembukaan gitu. Itu ya kan Kak? Setelah pembukaan. Iya betul, setelah pembuka. Nanti masih belum ada ya Kak ya kayaknya belum ada kabar-kabar ya Kak Ya kayaknya. sekitar bulan Juli akhir kalau nggak apa Di nanti akhir bulan lah. bulan Agustus. Mm-mm. Tapi katanya ini mundur-mundur gitu sih Kak, tapi belum tahu ya. Nanti ditunggu aja. Pasti launching di banyak sosial media. Nanti kalian pantengin aja. Apalagi Instagramnya Fabu. Ya. Itu sih. Oke, bagaimana? Tadi Pak aman? Aman. Oke, kita bergeser tadi siapa duluan ya? Yang resen tadi Kak Putri. Ya, silakan Kak Putri. Kita
Dulu kan siapa yang duluan tadi? Silakan Kak Putri, silakan. Apakah suara aku terdengar dengan jelas? Aman Kak, Terdengar aman. Kak? Kak, aku masih bingung soal penggunaan data atau jurnal di esai beasiswa unggulan. Gimana ya, Kak, caranya menghubungkan pengalaman pribadi yang kita miliki dengan data ilmiah yang ada? Dan biasanya Kakak itu kalau nulis esai cari jurnal yang bagus itu di mana ya? Dan gimana cara menentukan jurnal yang cocok buat mendukung isi esai kita? Karena aku membaca beberapa eh, esai dari penerima beasiswa unggulan ini kan menggunakan jurnal ya. Iya, betul. Terus abis itu aku juga pengen tanya Kak, apakah di esai beasiswa unggulan ini sebaiknya semua kegiatan yang relevan dengan tema pada saat kita mendaftar beasiswa unggulan ini kita cantumkan semua atau cukup pilih yang paling kuat aja? Soalnya aku masih kayak bingung buat menyusun alurnya. Dan ini juga yang terakhir Kak, aku sempat lihat beberapa di media sosial ada metode STAR kayak yang tadi Kakak sampaikan, terus sama From Zero to Hero. Menurut Kakak untuk esai beasiswa unggulan sendiri, karena tadi aku dengarnya harus rendah hati dan jangan menyombongkan diri, gimana ya untuk menentukan kayak metode yang baik untuk kita gunakan dalam esai beasiswa kita ini, Kak? Mungkin dari aku itu aja, Kak, 3 pertanyaan. Terima kasih, Kak. Oke. Oke. Terima kasih Kak Putri, langsung silakan Kak. Ini Kak Charles ya, bisa dipandu saya. Ya, silakan. Nanti saya akan bantu dikit juga. Iya, baik. Tadi pertanyaannya metode dulu ya. Aku jawab yang metode dulu kali ya, Kak ya. Ya. Metode itu banyak banget dan ini ada yang ini bikin aku bingung juga waktu aku pertama kali nulis esai. Kayak karena mungkin aku juga seringnya nggak sering bikin esai buat beasiswa dan ini baru pertama dan alhamdulillah aku one shot dapat beasiswa juga. Dan aku bener-bener banyak banget lihat di video TikTok, di media sosial itu banyak banget ada smart, ada SWOT, ada nana banyak banget sekali. Tapi itu dari yang bikin aku bingung tuh, aku harus pakai metode mana? Soalnya katanya ini yang paling benar. Tapi pas aku udah kerjain, ternyata memang sebenarnya metode itu nggak masalah. Kamu mau pakai STAR, mau pakai SWOT, mau pakai apapun itu sebenarnya nggak masalah karena metode itu hanya alat bantu kalian. Nah, aku sendiri pakai smart waktu kemarin. Tapi setelah aku pikir-pikir, oh ternyata temanku ada kok yang nggak pakai metode. Oh temanku ada kok yang pakai hamburger. Oh temanku ada kok yang ya udah cuma asal nulis aja dan ternyata lolos one shot juga. Nah, itu tergantung gimana kakak apa namanya mengkesinambungkannya. Terus habis itu apalagi ya? Tadi apalagi Kak Charles? Saya lupa. Terkait dengan prestasi ya Kak Putri, apakah Oh, dimasukkan semua atau mana yang paling kuat gitu? Iya kan Kak Put atau gimana? Pengalaman atau prestasi, Kak? Heeh. oke. Untuk prestasi, kalau aku pribadi, aku nggak menetapkan semua, tapi aku pilih yang beberapa yang paling kuat, kayak misalnya juara internasional, atau jadi speaker, atau pernah ikut conference, atau pernah bikin jurnal, artikel, nah kayak gitu. Tapi aku lihat dulu nih, sama nggak sih, nyambung nggak sih kalau aku sambungin sama tema, kayak gitu. Terus untuk nyari jurnal ya, tadi ada pertanyaan nyari jurnal di mana. Kalau aku biasanya kalau jurnal Indo aku bisa cari di portal Garuda. Terus kalau jurnal luar negeri aku bisa cari di PubMed, eh ResearchGate kayak gitu-gitu sih aku basic-basic doang sih Kak nyarinya nggak yang sampai yang harus nyari banyak gitu enggak. Karena memang esai ini aku malah dulu nggak pakai data pustaka. Kalau Kak Charles sendiri gimana? Pakai nggak Kak? Pakai ya Enggak, Kak? enggak. Soalnya Oh, tergantung tergantung apanya, tergantung iya. orangnya. Betul. Tergantung gimana cara kakak itu bisa membangun kayak, oh kakak ini unik. Uniknya tuh bagian mana sih? Misalnya aku lulusan pesantren atau aku di mana, aku apa. Nah jadi lebih menjual kakak gitu. Gitu sih. Menjawab Kak Putri? Ada yang pengen aku tambahin sedikit, Kak. Kalau semisal untuk prestasi itu kakak nyebutin nggak kayak langsung kakak ini adalah best ini, atau juara kakak ini. Terus kalau jurnalnya kakak cari jurnal internasional, misalnya itu dalam bahasa Inggris, kakak nanti menuliskan di essay kakak itu ditranslatekan atau tidak ya, Kak? Gini ya, sebenarnya esai itu kan adalah opini kita ya teman-teman.
argumentatif kita. Jadi itu berdasarkan dari kita. Kalau misalnya kalian sama kayak jurnal, seperti panduan jurnal, sebenarnya bukan aku nggak boleh kalian harus sama pek sama jurnal. Maksudnya kayak nggak boleh ngambil di jurnal, boleh, sangat boleh. Tetapi kalau untuk esai beasiswa sendiri itu memang dari opini kita teman-teman. Tapi kalau misalnya memang ada data yang kalian mau ambil, oh misalnya eh, 1.000 anak di wilayah A terkena hepatitis. Nah, kalian ambil dari data jurnal itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian tambahkan intervensinya juga, itu kan sama aja bukan ini, bukan esai diri kita. Kayak gitu Kak ibaratnya. Terus untuk prestasinya itu aku menjelasannya itu nggak langsung tiba-tiba, alhamdulillah aku dapat ini enggak. Tapi aku mulai dari kayak, oh dulu tuh aku kayak gini gini gini. Nah dengan bantuan, misalnya tema aku teknologi, dengan bantuan aku teknologi, dengan bantuan teknologi sekarang aku dapat mencari jurnal lebih gampang, lebih ini, dan alhamdulillah mendapatkan prestasi ini. Jadi ada kalimat pembukanya, ada kalimat penutupnya, kayak gitu sih Kak. Makasih kakak sangat menjawab. Sukses terus ya kak. Ya. Makasih Kak. Mungkin Kak Charles ada tambahan? Ya mungkin aku tambahkan yang beragam semua. Pertanyaan pertama, jadi waktu aku menulis, aku nggak pakai metode apapun. Jadi aku buat pertama dulu hooknya, baru aku jelaskan masalahnya, baru aku jelaskan kontribusiku untuk menjawab pertanyaan permasalahan tersebut, baru aku kesimpulkan gitu. Jadi beratnya tergantung lagi mau seperti apa, intinya mengikuti tema dan pastikan jumlah batas kata yang sesuai dengan yang akan diminta. Itu aja sih yang penting. Jadi tidak harus menggunakan metode STAR, tidak harus menggunakan SMART, tapi kembalikan lagi tuh ke peserta sendiri situ mau seperti apa asalkan intinya sesuai dengan tema sesuai dengan apa yang diminta oleh tim biasa unggulan. Baru yang kedua, karena mungkin aku udah sering menulis jurnal ya, jadi kebiasaan buat dulu masalahnya, baru buat solusinya. Jadi kebak gitu saat penulisan esainya. Baru yang kedua, terkait dengan prestasi, benar seperti sampaikan, aku tidak langsung secara gamblang menyampaikan prestasinya, tapi aku deskripsikan, hubungkan dengan apa yang menjadi kontribusiku dan apa yang menjadi prestasiku sesuai dengan permasalahan tersebut. Baru untuk prestasi yang kemasukan yang paling apa ya, yang paling ibaratnya yang paling sesuai dengan apa yang sedang kita bicarakan permasalahannya gitu. Walaupun baik prestasi, ya masukkan aja gitu prestasi atau pengalaman yang lebih relevan gitu dengan permasalahan yang kakak angkat. Untuk jurnal sebenarnya aku kemarin nggak pakai kutipan sama sekali karena memang gimana ya? Karena memang itu esai ya bukan jurnal jadi aku nggak pakai jurnal. Kalau misalnya tetap pakai jurnal data nanti bisa menggunakan kutipan tidak langsung ya. Jadi kakak kalau kutipan tidak langsung itu berarti kakak menjelaskan inti dari apa yang disampaikan dalam jurnal tersebut bisa menggunakan sebenarnya. Beberapa kemarin waktu aku jadi moderator teman-teman yang lainnya yang udah pengalaman mereka itu menggunakan daftar pustaka gitu di bawahnya. Jadi memang aku kurang tahu seperti apa, tapi dikembalikan lagi ke peserta. Kalau saya menggunakan jurnal, gunakan kalimat tidak langsung gitu, kutipan tidak langsung, baru masuk ke daftar pustakanya. Itu sih Kak terkait dengan mungkin rangkumannya gitu dari pengalaman juga selama menjadi menulis dan juga sebagai moderator kemarin. Bagaimana Kak Putri aman? Aman Kak Putri? Oke. Aman kak, terima kasih sangat menjawab. Ya. Oke. Satu lagi ada dua lagi ya. Ada dari Kak Nurha. Saya yang bertanya, misalnya kita sudah di semester 3 nih Kak, tapi masih belum ada sampai sekarang pengalaman terkait dengan bidang studi gizi. Bagaimana itu Kak ketika nanti saya menulis sayanya takutnya nanti saya menulis tidak sesuai Kak gitu. Jadi katanya udah semester 3 tapi belum ada pengalaman terkait dengan bidang di studi gizi gitu Kak. Silakan. Oke, izin menjawab. Ini semuanya gizi kan ya? Apa? Iya kan, bener kan? Semua gizi kan? Kalau udah semester 3, kayaknya nggak mungkin deh kalau nggak ada pengalaman terkait bidang studi gizi. Karena pengalaman itu teman-teman, itu nggak cuma dari ikut lomba, nggak cuma dari pengabdian masyarakat, tapi pengalaman itu bisa dari misalnya praktikum harian kalian, terus misalnya materi saat kelas. Jadi kalian mengangkat tema-tema yang memang, bukan tema, apa ya? eh, mengangkat, menyambungkannya dengan apa yang ada di dekat kalian. Jadi kayak jangan terlalu dilebih-lebihkan, emang apa adanya. Dan mungkin kakak bisa jadi, mungkin bisa ngambil kayak, oh perubahan mindset itu juga bisa. Jadi nggak usah takut Kak, coba dulu aja. Karena memang pengalaman itu luas banget Kak. Misalnya kakak juga ikut organisasi, hima, mungkin.
mungkin organisasi di masyarakat di rumah atau di mana kayak gitu. Karena kalau gizi itu kan pasti ada sih Kak, pasti ada. Mungkin pernah ikut visit posyandu misalnya, itu juga pasti pernah. Terus atau mungkin pernah ikut volunteer atau ada acara misalnya HKN, Hari Kesehatan Nasional. Pasti gizi ikut ikut terjun. Misalnya juga bisa kalau misalnya donor darah itu juga bisa sih Kak. Jadi tergantung kakak ngambilnya seperti apa dan mau mengolahnya seperti apa kayak gitu sih Kak. Apakah menjawab Kak Nur Hanifah? Oke, sudah menjawab. Baik. Oke, terima kasih Kak Nur Rifa. Next, kita ke Kak Marsha. Halo Kak, saya masih masih S1 semester 3. Untuk HU-nya di saya itu kemarin seperti apa? Terus untuk kontribusi yang Kakak tuliskan di saya bagaimana Kak dapat mengaitkan dengan pengalaman yang Kakak sampaikan gitu. Seperti itu sih Kak. Oke, aku izin jawab ya. Ya boleh. Untuk hooknya itu aku pakai pertama aku masalah dulu. Masalah dulu kalau di Indonesia ini banyak bencana. Aku kan karena aku memang tertarik dari awal gizi bencana, terus aku kaitin oh gizi bencana gini 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 gini. Terus aku kaitin oh pengalamanku aku ambil apa namanya? Ambil kelas juga tentang gizi bencana juga. Terus aku juga aktif di beberapa literatur, aku nulis literatur juga, aku ada HKI di buat apa namanya di gizi bencana juga. Jadi memang aku dari awal udah nentuin oh plotnya oh aku ke depannya kayaknya aku mau lanjut di gizi bencana deh. Nanti aku gimana ya? Nanti ke depannya seperti apa ya? Jadi kalian harus tahu nih, oh ke depannya aku mau kayak gimana ya? Mau jadi ahli gizi yang seperti apa ya? Makanya tadi aku kasih beberapa ini kan masalah. Nah, jadi apa masalah yang kalian minati? Nah, di situ kalian bisa ngulik-ngulik tuh. Oh, ngaitin, oh iya tahu misalnya anemia. Oh iya tahu aku dulu waktu semester 3 atau semester 2 satu aku udah posyandu, aku pernah ikut visit. Terus kalau enggak, oh aku udah pernah ini kok apa mengolah makanan lokal, pangan lokal. Nah, itu juga bisa Kak dimasukin. Nah, jadi eh kalau untuk mengaitkan, jadi gampang Kak, karena memang dari awal Kakak udah tahu nih, oh arahnya ke sini. Nah, jadi bisa ngaitin ke pengalaman-pengalaman Kakak kemarin. Itu sih kalau dari aku. Ada tambahan Kak Charles? Ya, mungkin menambahkan dikit terkait dengan HUT seperti aku sampaikan tadi. Jadi waktu aku kemarin menulis itu, kalau nggak salah, saya buat kutipan Nelson Mandela terkait dengan bahwa pendidikan adalah jalur paling ampuh untuk mengubah dunia. Nah, untuk meningkatkan pendidikan, maka pembelajaran juga harus ditingkatkan. Salah satunya adalah di pembelajaran. Kebetulan aku kan jurusannya pendidikan sejarah. Nah, di pendidikan sejarah, Oke. masalahnya itu karena orang menganggap mungkin teman-teman yang pernah SMA menganggap belajar sejarah itu membosankan. Pasti itu karena menghafal terus dibilangkan. Nah, saya buatlah permasalahannya itu terkait dengan pembelajaran sejarah yang membosankan. Solusinya adalah dengan teknologi pembelajaran. Nah, karena memang sebelum saya lanjut S2 itu kan udah mengajar di sekolah, udah kerja di startup. Jadi itulah saya buatkan sebagai apa ya, sebagai kontribusi saya gitu. Jadi ibaratnya kontribusi itu nggak harus besar. Nggak misalnya dalam satu masyarakat, di tempat kakak kerja pun, waktu misalnya di sekolah atau di lingkungan sekitar, itu udah merupakan kontribusi. Karena beasiswa unggulan itu harus realistis. Apa bisa buat gini? Itu yang ditanyakan oleh pewawancara nanti ya. Pokoknya kontribusi kita itu harus realistis. Jadinya jangan terlalu berpikir kontribusi saya ini harus besar. Tidak. Dalam lingkungan kecil pun misalnya dalam sekolah itu udah sebuah merupakan kontribusi. Jadi seperti itu ya. Saya berikan dulu kutipannya yang sesuai dengan permasalahan tadi. Kutipan Nelson Mandela, baru saya kaitkan dengan pembelajaran sejarah, baru saya kaitkan dengan kontribusi saya selama mengajar di sekolah, selama bekerja di startup, atau juga lain sebagainya. Jadi nyambung gitu antara hooknya dan juga permasalahannya dan kontribusi saya gitu. Jadi kelihatan gitu isu. Maka saya tadi tidak menggunakan metode apapun gitu. Itu sih Kak, mungkin tambahan dikit. Bagaimana Kak Marsha? Oke siap. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Sebenarnya memang tahun 2025 agak spesifik ya untuk temanya. Aku juga kaget kemarin lah perang teknologi terhadap digital, terhadap karakter. Maksudnya ini Ya, gimana?
Aku kemarin ini sih Kak, bener-bener kaget kayak kan aku udah bikin sesuai tahun Hmm. lalu ya, maksudnya Hmm. temanya oh mungkin kalaupun beda bedanya nggak jauh kayak tahun lalu soalnya dari tahun 2023 ke 2024 itu memang nggak ini sih maksudnya nggak yang jauh-jauh banget gitu kan ya Ah, Kak ibaratnya. Pas aku dapat wah teknologi lah aku ngerombak semua encyclopedia kayak gitu coba Kak. Aduh iya sih. gimana ya bisa nggak ya dirombak? Soalnya bingung juga Kak kalau masalah kesehatan gitu ya dikaitkan Hmm. sama teknologi itu memang agak susah. Jadi kayak aku mengaitkan oh pengalamanku dari aku yang nggak tahu apa-apa jadi apa-apa gitu sih. Ya, jadi mungkin teman-teman saran dikit karena mungkin ada lagi satu pertanyaan, saran dikit. Jadi nanti saran saya jangan dulu menulis esai gitu sebelum memang dibuka. Kan untuk waktu pendaftaran itu kalau nggak salah 2 minggu. Jadi yang bisa dilakukan teman-teman adalah siapkan dulu berkas selain esai. Salah satunya adalah UBI. UBI. Kalau bisa sekarang UBI harus dikejar gitu. Jadi ketika misalnya teman-teman ada remedial, teman-teman bisa ngejar gitu. Jadi saran saya untuk sekarang itu siapkan dulu semua berkasnya selain esainya. Nanti ketika udah buka pendaftaran dan temanya udah keluar, Baru. teman-teman langsung fokus ke esai aja. Soalnya kalau dibilang 2 minggu sudah cukup itu untuk menulis esai gitu. Sama apa juga untuk merevisi. Jadi harapan teman-teman bisa lebih terorganisir gitu. Sebelum buka saya siapkan dulu berkasnya. Nanti setelah buka saya tinggal mengembangkan esai. Jadi teman-teman nggak kerja 2 kali gitu. Itu sih dari pengalamanku ya dulu. Jadi saya siapkan dulu berkasnya semua. Nanti esainya setelah buka gitu. Bagaimana Kak Oh ya Ali? nambahin Heeh. aku nambahin juga, aku jadi ingat UKBI. Kalau di aku dulu kemarin tahun lalu itu, UKBI itu bermasalah Kak setelah pembukaan BU. Kan Iya. udah buka nih. Terus Hmm. orang-orang banyak banget yang akses server itu Hmm. UKBI bermasalah dan banyak banget teman-temanku yang gugur karena masalah UKBI. Jadi Ya. teman-teman kayak elah cuma UKBI doang, bahasa Indonesia doang. Jangan jangan di-spell ini ya teman-teman. Ya. Pokoknya kalau bisa benar kata Kak Charles tadi, harus dikerja dulu berkas-berkas apa yang udah bisa di ini ditarik dulu kerjain semuanya baru bikin esai-esai nanti bisa karena memang nggak servernya memang nggak begitu maksudnya masih aman lah kalau Hmm. KB ini yang harus itu banyak banget teman-teman jadi Ya. kalau bisa memang dari berkas-berkas yang lebih awal dulu esai mah nanti nggak apa-apa insya Allah cukup kok teman-teman. Ya. Oke, satu lagi ada pertanyaan. Kalau misalnya prestasinya nggak ada dan organisasi juga nggak ada, gimana ya Kak? Agak sulit sebenarnya. Silakan Kak, kalian. Ya betul sebenarnya agak sulit tapi nggak apa kalau memang dari kamu memang ada kemauan Heeh. kamu ada mau kemauan berubah nih misalnya kayak oh kak aku mau gini 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 kamu udah tahu kamu harus tahu dulu jelasnya ke depan kamu tuh mau kayak gimana apa sih yang bikin kamu tiba-tiba berubah itu apa jelaskan di esai kamu nah jujur gimana ya Kak Charles ya bilangnya ya Iya, karena tapi gini. kamu bisa Nah, beasiswa betul. unggulan itu adalah yang kita beli itu adalah masyarakat berprestasi. Harapannya beasiswa unggulan itu udah ada expect-nya kita ada prestasi atau pengabdian kita gitu. Kan untuk beasiswa unggulan itu ada untuk PNS, lingkungan kementerian, baru ada masyarakat berprestasi. Nah, masyarakat berprestasi itu ekspektasi dari apa itu yang panitia itu udah ada minimal prestasi kita atau pengabdian kita. Jadi agak sulit sebenarnya kalau nggak ada prestasi atau pengabdian gitu sih. Karena kita ngambil jalur masyarakat berprestasi, otomatis ada dong prestasi dan pengabdian kita atau organisasi kita. Itu sih yang mungkin dari saya. Gimana Kak? Ya Kak kalau Lina? kayak gitu kalau kata aku mah kalau kamu mau coba coba aja nggak apa-apa Mm-mm. Coba kita aja. nggak membatasi Mm-mm. memang harus berani memulai. Karena memang suatu tuh nggak mungkin ya orang menang kalau nggak mulai. Ya, Gak betul. apa, mulai dari sekarang. Mumpung sekarang masih belum buka nih, kamu cari tuh. Apa sih, ada event apa sih? Ada lomba apa sih sekarang-sekarang? Nah, kayak gitu sih, Kak. Oke. Apakah menjawab Bagaimana Kak Kak Fat? Cair, Kak Fat ya? Iya, aku nggak nyapa Kak Fat. Sesuai dengan nama pertama. Bagaimana Kak Fat? Oke, sambil menunggu Kak Fat, kita bergeser mungkin satu pertanyaan lagi ya dari Kak Nadeva. Eh, Kalau dari pengalaman kakak-kakak sendiri, kira-kira yang jadi kunci untuk dijadikan pegangan atau bekal saat persiapan wawancara dari saya itu di part bagian apa kak gitu, untuk bisa ada peluang lebih besar untuk lolos gitu. Bagaimana pengalaman dari Kak Alisa waktu wawancara dulu? Kalau aku wawancara itu chaos banget sih, Kak. Aku juga nggak expect bakal keterima beasiswa unggulan. Soalnya waktu itu aku lagi ikut acara jadi panitia di WMSJ Pramuka yang Gontor yang di Cibubur.
Terus itu udah chaos banget dan tiba-tiba eh si pewawancarai nanya dan itu memang nanyanya langsung kontribusi aku ke depan gimana, masa depan aku gimana. Jadi nggak ada pertanyaan kayak nama siapa, dari mana, nggak ada. Jadi bener-bener langsung ke depannya kamu gimana, gimana, gimana. Kenapa kamu, kan aku ada menyertakan aku mau buat apa kan Kak. Maksudnya kayak inovasiku nanti ke depan gimana sih. eh Terus aku juga menyertakan, oh nanti aku pengen bikin kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu kan. Nah nanti mungkin aku setelah lanjutan lagi gini, 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 gini. Nah sama reviewerku bener-bener ditanya, kayaknya memang si pewawancaraku ini dia tuh ini deh Kak, apa namanya yang paham, memang yang paham. Jadi kayak kenapa kamu pilih bahan itu? Kan kalau di gizi itu kan kayak pangan lokal Oh. banyak ya. Misalnya singkong. Kenapa kamu mau ambil singkong? Kenapa? Padahal ini lebih banyak dari batang padi. Kenapa? Kenapa? Jadi kayak kita harus memahami esai kita sendiri teman-teman. Kayak misalnya inovasi nih. Inovasi kalian nggak bisa nih asal kayak aku mau bikin inovasi ini. Tapi kalian nggak tahu nih sumbernya dari apa. Kalian nggak tahu nih gimana ke depannya, cara pembuatannya gimana. Soalnya itu yang bakal ditanya. Kalau pengalaman aku kayak gitu ya. Soalnya aku sama sekali nggak ada ditanyain basic-basic kayak dulu aku kayak gimana, gininya gimana, nggak sama sekali. Kalau aku bener-bener ditanyainnya oh kamu katanya mau bikin ini dari ini. Emang bisa? Emang gimana gimana gitu. Nah, kalau teman aku ditanyain ada Kak yang basic banget. Jadi memang tergantung sama apa yang kita tulis di esai. Nah, itu yang akan ditanyain. Tapi kalau memang kayaknya esai kamu itu bagus, apalagi di bagian future plan kamu bagus, kayaknya bakal lebih ditanyain part itu dan itu bakal lebih mendalam. Padahal aku memang baru gambaran aja dan udah ditanyain macem-macem. Gitu sih kalau dari aku. Kalau dari Kak Charles sendiri gimana nih? Ya, mungkin dari saya yang pertama ya saya yang ingin saya tekankan kepada teman-teman, reviewer kita itu kita nggak tahu latar belakangnya dari apa. Bisa aja dosen, bisa saja dari kementerian. Kebetulan waktu aku kemarin wawancara itu yang nanya itu dari pihak kementerian. Jadinya kemarin kalau dibilang jujur sejujur-jujurnya, saya itu nggak ditanya sama sekali. Karena memang ya udah dibilang kalau wawancara itu tergantung nasib kita, reviewer kita, hoki-hokian gitu Betul, mendapatkan siapa gitu reviewernya. Jadi yang bisa saya sampaikan adalah siapkan semua gitu, pahami esainya dan kalau bisa yang menjadi kunci di pegangan itu kontribusi kita dan future plan kita. Karena kan yang ditanya itu kan terkait dengan apa ya kontribusi kita kepada negara dan apa nanti future plan kita ke depannya. Itu sih kalau kuncinya ya. Tapi pada aku waktu wawancara itu sama sekali nggak ada yang ditanya. Yang ditanya adalah seperti ini. Apa yang akan kamu lakukan ketika kamu mengalami kegagalan? Itu yang ditanya pertama. Sebenarnya ini masih berkaitan dengan apa ya? Waktu kerjaanku di startup pendidikan itu, ketika kamu melamar kerja di sana, ketika kamu kegagalan, apa yang akan kamu lakukan? Seperti itu yang ditanya. Jadi masih ada sedikit berkait-kait desainnya, tapi nggak secara jamblang bagaimana kontribusimu, bagaimana mungkin karena refernya juga udah membaca, jadi yang nggak usah ditanyakan lagi. Mungkin mereka lebih menanyakan proses ketika berkontribusi dalam pembelajaran sejarah tersebut. Jadi mungkin untuk kuncinya ya, ya pahami kontribusi yang akan kamu jelaskan dan juga future plan kamu itu seperti apa ke depannya. Jadi ketika ditanya juga ya Kak Nadifa dan juga teman-teman bisa menjawab dengan baik. Itu sih hoki-hokian gitu. Jadi beratnya ya berdoa aja gitu semoga dapat wawancara yang baik betul. dan memang memuluskan Emang teman-teman. itu kan. Iya, seperti itu. Jadi Kalau aku malah kayak jadi pembimbing gitu sih Kak. mm, Reviewer kayak, kenapa kamu nggak gini? iya Aku yang beda-beda. berasa mau skripsi gitu. Iya beda-beda tiap orang. Jadi ya dipersiapkan aja gitu semua karena kita nggak tahu apa yang akan ditanya. Betul sekali. Mm-mm. Oke. Oke, terima kasih Kak Nidifa. Mungkin ya itu aja karena sudah cukup banyak juga yang bertanya tadi, udah kegambar juga, udah merangkum semua. Harapannya teman-teman udah lebih tercerahkan yang mau aku sampaikan di sini seperti apa karena dari pengalaman sebagai juga URD. Yang pertama itu saran saya, siapkan dulu semua berkasnya selain dari esai. Nanti ketika sudah buka, teman-teman cukup hanya fokus ke esainya dan pastikan semua berkas yang lainnya itu udah siap gitu untuk nanti di submit terutama di UB karena itu yang sering terjadi ketika udah buka pendaftaran semua peserta itu langsung menyerbu website UB dan tiba-tiba down lah websitenya terutama kalau ada apa remedial itu remedial itu harus menunggu waktunya dulu gitu dan jangan lupa rencana studi sih
masih aman gitu, pasti ya disesuaikan kembali kepada teman-teman mau seperti apa rencana studinya. Itu sih dari saya ya, karena memang keterbatasan waktu kita, mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang sangat luar biasa yang sudah menyampaikan dengan baik materi pada siang hari ini, dan harapannya teman-teman sudah lebih tercerahkan, dan pastinya semangat kita dua bersama teman-teman bisa nanti lolos dengan baik, dipermudahkan semua oleh Tuhan gitu untuk selama proses seleksi dan pengembangannya, dan teman-teman bisa menjadi lolos karena sebuah kebanggaan ketika udah lolos dan menandatangani kontrak dari kota, dan itu nanti bisa langsung di share gitu ya teman-teman. Jadi lumayan gitu untuk teman-teman. Jadi Oh, semangat ya untuk persiapan. Semoga dimudahkan dan lancar untuk semuanya. Ya, saya Charlie Sianturi untuk moderator pada siang hari ini mengucapkan terima kasih banyak. Selamat siang dan happy weekend. Bye-bye. bye. Makasih banyak ya, Kak. Siap. Terima kasih semuanya. Aku izin apa ya? Tinggalkan Zoom.